Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, situasi kondisi saat ini membuat sebagian manusia, membuat sebagian orang merasakan penyakit gegana. Apa itu? Gelisah, galau, dan merana. Apa yang menyebabkan penyakit tersebut diantaranya adalah tentang utang piutang. Kondisi sekarang yang membuat manusia tinggal di rumah, ya, diam di rumah, membuat sebagian kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah terdampak ekonomi yang sangat luar biasa. Di antaranya mereka tidak bisa bekerja karena pekerjaan mereka menuntut untuk keluar rumah. Yang pada akhirnya mereka diam di rumah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus berhutang. Namanya hutang itu harus dibayar. Karena sudah jatuh tempo, maka orang tersebut ditagih hutang. Dan bingung ketika untuk membayarnya. Dari mana dia membayar hutangnya? Dan akhirnya datanglah penyakit gegana ini. Galau, bingung, tidak bisa membayar hutang. Dan hal ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bernama Abu Umamah. Ketika itu Abu Umamah sedang duduk-duduk di luar waktu sholat di dalam masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, apa yang sedang kau rasakan? Apa yang terjadi sehingga kamu duduk-duduk di luar waktu sholat?" "Wahai Rasulullah, saya sedang galau karena saya sedang bingung bagaimana melunasi hutang-hutangku." Kata Rasulullah SAW, "Bukankah aku telah mengajarimu sebuah doa? Jika doa tersebut dibaca pada pagi dan petang, niscaya Allah akan melunasi hutang-hutangmu." "Ya Rasulullah." Kata Rasulullah, inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bacalah doa ini ketika pagi dan petang. Pagi setelah sholat subuh misalnya, atau petang setelah sholat asar misalnya. Jika dibaca doa ini setiap pagi dan petang, niscaya Allah akan melunasi hutang-hutang. Begitupun kepada kita, para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yang sedang galau, dilanda susah untuk membayar hutang, atau penyakit-penyakit yang lainnya, ya, diantaranya karena galau ini akhirnya muncul kemalasan, malas beribadah, ya. Kalau sudah malas ibadah, apa yang terjadi? Apakah Allah akan senang kepada hamba-hambanya yang malas? Tentunya tidak. Dan siapa yang membangkitkan kembali rasa malas itu menjadi semangat? Adalah diri kita, ya. Kekuatan dari dalam itu yang paling dominan, yang bisa merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau mengubahnya. Dan hal ini pun terjadi pada diri kita. Jika kita ingin keluar dari penyakit gegana ini, ya, dari sifat gegana ini, gelisah galau merana ini, ayo bangkit. Mulai dari diri kita, dari niat kita, disertai dengan doa-doa, semangat dan ikhtiar, ya. Karena in ahsantum ahsantum, kebaikan itu adalah untuk diri kita, kembali kepada diri kita.
Wa in asatum falaha. Kejelekan juga akan demikian. Ya. Jadi semuanya berujung pada diri kita. Mari mulai dari kita. Termasuk ya mengubah sifat kemalasan menjadi semangat. Mengubah sifat galau menjadi semangat. Semangat apa? Semangat beribadah, semangat bekerja. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Namun bagaimana di saat sekarang ini saya harus bekerja di luar rumah? Karena pekerjaan saya menuntut untuk keluar rumah, misalnya tukang ojek online, ya, tukang jualan di pasar, tukang jualan di pinggir jalan dan sebagainya. Nah, kita ini adalah manusia yang berpikir, hewan yang berpikir, hayawanun natik. Ya, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kita diberikan oleh Allah akal. Kita diberikan oleh Allah nurani. Maka gunakanlah akal kita. Harus berpikir kreatif. Ketika kita tidak bisa melakukan A, masih ada plan B. Masih ada peluang-peluang yang lain. Dituntut untuk kreatif dalam menciptakan. Orang bilang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Banyak. Ya, misalnya tayangan-tayangan di televisi, tayangan-tayangan di media sosial berkaitan dengan mengeksplorasi diri, berkaitan dengan mengeksplorasi alam sekitar. Maksudnya apa? Ya, memanfaatkan sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian memanfaatkan potensi yang kita miliki. Karena Rasulullah pun mengajarkan, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairun min an yakula ya min amali yadihi. Rasulullah itu mencintai orang-orang yang bekerja kemudian memakan makanannya dari hasil usaha sendiri. Ya. Jadi kita adalah manusia yang harus senantiasa berubah. Manusia yang harus senantiasa berpikir. Untuk apa? Untuk keluar dari zona yang tidak menyenangkan atau untuk keluar dari zona yang nyaman sehingga membuat kita ini menjadi susah untuk moving, susah untuk move on. Ya. Barangkali bagi sebagian orang keadaan seperti sekarang ini dengan pandemi COVID-19 ini membuat berpikir lebih kreatif, membuat berpikir lebih hebat, membuat berpikir lebih cemerlang, ya. Oleh karena itu, jadikanlah setiap momen, jadikanlah setiap keadaan, musibah dan lain sebagainya itu menjadi peluang untuk diri kita, ya, memanfaatkan potensi baik-baiknya, baik itu potensi dari diri ataupun potensi di luar diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.